Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ada kabar baru mengatakan kuasa dari Sylvester Matutina bahwa keberadaan kasus Sylvester ini begitu kan ya. Kabarnya kasusnya sudah menjadi pasal ya yang menjerat kadaluarsa. Kalau toh pada akhirnya ini menjadi kadaluarsa, kenapa kok masih Kejaksaan Agung memerintahkan Kejaksaan Jakarta Selatan untuk menangkap Sylvester? Terkait dengan yang namanya Pak Sylvester selaku klien daripada saya. Oke, Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa. Padahal kita tahu begitu kan ya, pasal yang menjerat kadaluarsa itu kan batasnya 12 tahun. Ya, jadi ini gimana begitu kan ya? Padahal ini sudah ingkrah 1,5 tahun. Ya, Sylvester sudah 6 tahun begitu kan ya, tidak dipenjara dan sebagainya. Nah, dalam beberapa hukum yang ada begitu kan ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Profesor Mahfud MD begitu kan, bahwa kadaluarsa itu untuk eksekusi adalah 12 tahun ditambah sepertiganya. Artinya 16 tahun. Kalau secara total keseluruhannya begitu kan. Ini kan masih 6 tahun, tidak ada kadaluarsa di situ. Nah, saya kira dengan adanya seperti ini maka banyak narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan ya, yang mengatakan bahwa dari kuasa hukum dari Sylvester mengatakan ini kadaluarsa. Padahal ya kata Profesor Mahfud MD ya, kasus Sylvester Matutina ini kabarnya belum menjadi kadaluarsa di situ begitu. Nah, siapa yang benar ini? Kok tumben begitu kan mengeluarkan statement-statement seperti itu begitu kan ya? Saya yakinnya bahwa tidak mungkinlah pihak kejaksaan begitu kan yang melakukan perintah ya terhadap Kejaksaan Jakarta Selatan untuk Kejaksaan Agung begitu kan ya, untuk memerintahkan Kejaksaan Jakarta untuk menunjukkan bahwa apakah ini benar-benar kadaluarsa atau tidak, dan di situ diperintah untuk ditangkap ya, dicari dan diburon begitu kan. Ya, jadi diperintah di situ begitu, belum ya mengeluarkan status buron. Nah, dari pengacara inilah yang kemudian ya menyampaikan bahwa ini sudah kadaluarsa kasusnya kabarnya. Nah, padahal ini masih belum 16 tahun. Ya minimal kan 12 tahun begitu, ditambah lagi sepertiganya berarti 16 tahun dan sebagainya begitu. Jadi ini ada apa begitu kan? Kok bisa-bisanya begitu? Ya, hei Prabowo. Prabowo. Kok bisa-bisanya ini mengatakan seperti itu? Ada apa begitu? Marwah kejaksaan ini seolah-olah, wah, ini seolah-olah gimana begitu kan? Seolah diinjak-injak begitu kan? Ya, dengan adanya kasus Sylvester ini sudah menjadi kadaluarsa menurut kuasa hukumnya begitu kan ya. Dalam dakwaannya begitu sudah menjadi kadaluarsa begitu. Tapi sekarang ini kan banyak salah satunya contohnya kasusnya misalnya dimentahkan oleh permohonan sendiri yang mengajukan PK, kan? Mengajukan PK, tapi akhirnya ditolak begitu. Itu adalah salah satu bukti bahwa itu belum kadaluarsa. Profesor Mahfud MD mengatakan ya 12 tahun dong, ya untuk menjadi kadaluarsa kasus itu, ditambah lagi sepertiganya, yaitu adalah 16 tahun. Kan masih menjalani 6 tahun begitu. Nampaknya termol itu sudah panik begitu kan ya. Nampaknya termol sudah panik. Jadi kuasa hukum Sylvester Matutina ini mengungkapkan keberadaan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Indonesia, Solmed begitu kan ya, Solidaritas Merah Putih atau Solmed ya, bahwa keberadaannya masih ada di Jakarta. Nah, mengatakan bahwa ya ada info baru kabarnya begitu, bahwa begitu kan ya, pihaknya telah mengajukan permohonan kepada Kejari Jaksel terkait penundaan eksekusi dan akan mengajukan ya peninjauan kembali. Kalau peninjauan kembali,
Kalau sudah dianggap kadaluarsa, kenapa kok masih PK? Itu kan salah satu bukti begitu kan ya. Salah satu bukti yang kemudian ya kasus Sylvester ini bukan kadaluarsa dan sebagainya. Benar apa yang disampaikan Profesor Mahfud MD begitu kan ya. Ini sudah ingkrah. Coba kita baca begitu kan. Coba kita baca dari Tempo ini. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum ya, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa ya masa eksekusi vonis majelis hakim terhadap terpidana Sylvester Matutina belum kadaluarsa. Oleh karena itu Kejaksaan Eksekutor di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya tetap mengeksekusinya. Kadaluarsa untuk eksekusi adalah 12 tahun ditambah sepertiganya aturannya artinya 16 tahun, ujar Profesor Mahfud MD. Ngeri bos. Ngeri kan? Udahlah, jangan beralibi sana sini begitu kan. Ya hadapi di situ dong. Ya hadapi di situ. Malah yang kemudian sekarang ya Roy Suryo CS malah dilaporkan lagi begitu. Saking paniknya dia. Semua orang sudah membongkar habis-habisan soal bagaimana kasus Sylvester ini begitu kan ya. Tapi nampaknya kejaksaan akan ada ketidakpercayaan lagi terhadap kejaksaan kalau toh pada hakikatnya seperti ini. Ini kan ngeri-ngeri sedap ini begitu. Jadi saya rasa ini menurut saya pribadi begitu kan ya. Kenapa kejaksaan nampaknya begitu takut untuk mengeksekusi Sylvester? Ada apa begitu? Ngeri-ngeri sedap bos. Ngeri-ngeri sedap ini. Karena apa? Karena kita tahu bahwa persoalan-persoalan seperti ini begitu kan ya. Ini harus kita lihat bahwa kalau nanti Sylvester aman-aman aja begitu kan, tidak ada lagi begitu, maka masyarakat akan banyak yang kecewa. Kita akan buktikan aja begitu. Ya, kita akan buktikan aja. Kenapa? Ya karena trust dari masyarakat sekarang ini terhadap kejaksaan begitu kan sudah mulai gimana begitu kan ya. Jadi saya pribadi melihat bahwa wah ini ada apa begitu. Wah ini ada apa? Apakah jangan-jangan ada orang kuat? Atau jangan-jangan siapa begitu kan yang kuat atau siapa? Kata netizen, jangan-jangan ada orang kurus yang kuat begitu. Ya, padahal ini kuasa hukumnya dari Sylvester mengatakan ini kasusnya sudah kadaluarsa. Bagaimana tanggapan Kejagung kemarin yang mengatakan bahwa akan menangkap Sylvester? Padahal pada waktu itu oke lah Sylvester masih sakit. Oke lah sesuai dengan surat keterangannya itu begitu kan. Tapi sudah 1 bulan Pak sampai sekarang belum ada begitu kan. Belum ada. Ya, jadi artinya apa? Artinya kejaksaan ini ya perlu dipertanyakan juga begitu. Makanya dalam cuitan Profesor Mahfud MD mempertanyakan kejaksaan yang tidak kunjung mengeksekusi vonis pengadilan ya tingkat kasasi yang menyatakan bahwa Sylvester begitu kan ya sudah bersalah dalam tindak pidana memfitnah mantan wakil presiden Pak JK dan dijatuhi hukuman 1,6 tahun penjara. Namun, hampir 6 tahun berjalan, ya, putusan tersebut tak kunjung dijalankan oleh kejaksaan. Eksekutor di Kejari Jaksel, ya. Sylvester belum dieksekusi selama 6 tahun. Jadi artinya apa? Artinya siapa yang melindungi ini, begitu kan? Ini kan masih banyak yang mengatakan bahwa kalau toh pada akhirnya siapa yang melindungi, ya, apakah orang-orang kurus yang melindungi itu, begitu? Beberapa bulan yang lalu mengatakan bahwa terakhir di rumah sakit katanya begitu. Padahal ya kata Kejaksaan Agung, kata kuasa hukumnya Sylvester ada di Jakarta begitu. Kalau sudah bolak-balik Jakarta Solo itu bukan sakit Pak. Ya, jangan-jangan cari perlindungan. Ya, jangan-jangan cari perlindungan begitu. Jadi saya kira pernyataan dari Kejagung ini nampaknya sudah dimentahkan begitu kan ya. Dengan adanya kuasa hukum tadi begitu kan dimentahkan. Artinya secara tidak langsung bahwa kalau sudah kadaluarsa begitu, wah gimana ini ceritanya begitu? Kok bisa-bisanya begitu kan? Jaksa Agung angkat bicara soal Sylvester Matutina tak kunjung dieksekusi. Ya, Burhanuddin mengatakan bahwa telah meminta kejaksaan ya Kejari Jakarta Selatan untuk segera mengeksekusi terpidana Sylvester Matutina. Kami sudah meminta sebenarnya sedang ya dicari ya. Bahkan ya Kejari akan yang mencari terus, kami sedang mencarinya. Kabarnya begitu. Padahal ini sudah Kejaksaan Agung begitu. Tapi tidak kunjung ditemukan.
Makanya yang saya katakan tadi bahwa begitu kuatnya relawan-relawan Jokowi begitu. Aduh, gimana soal hukum ini? Padahal di mata hukum kita akan sama begitu kan? Ya, siapapun akan sama di mata hukum, Pak. Jangan lalu kemudian karena relawan ini, karena punya jaringan ini, lalu kemudian dibedakan. Gimana pertanggungjawaban yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia? Jadi saya kira sampai sekarang begitu kan belum ada kabarnya bagaimana kelanjutan dari Sylvester ini, dan akhirnya muncullah begitu kan ya, setelah beritanya hangat begitu, muncullah kuasa hukumnya mengatakan bahwa ya kasus Sylvester itu adalah sudah kadaluarsa. Wow, artinya bebas dong. Artinya bebas dong. Ya kalau sudah bebas seperti ini ya gimana ini hukum ini, Pak Prabowo. Nampaknya yang di bawah main-mainan ini, Pak, ya. Nampaknya yang di bawah lagi asik, Pak, bebas, Pak, ya. Jadi gimana, Pak? Ayolah kita turun tangan begitu kan. Ngeri. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Ini vonisnya 1,5 tahun cuma formalitas. Kejagung didesak tangkap Sylvester Matutina sekarang juga. Sylvester punya kartu A soal ijazah palsu. Ya benar nggak seperti itu begitu kan ya? Coba kita baca komentar netizen begitu. Nih, Pak Prabowo, DPR RI, Kejaksaan, Gerindra, lu semuanya begitu kan ya, nampaknya tidak ada harganya di mata Sylvester begitu. Ini negara apaan, Pak? Kata netizen begitu kan. Dalam logika yang waras ya sangat tidak mungkin Kejaksaan RI tidak bisa tangkap Sylvester kecuali memang tidak mau mengeksekusinya. Demi apa? Siapa? Tahu kan jawabannya? Nah, ini salah satu komentar netizen begitu. Banyak sekali komentar-komentar netizen. Nampaknya hukum ini nampaknya ya saya nggak mau tahu lagi begitu kan. Nampaknya hanya orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya jaringan kuat, orang-orang yang punya uang begitu kan. Nampaknya tumpul begitu. Tapi kalau tidak punya uang, tapi kalau rakyat kecil begitu kan ya, mudah cepat dieksekusinya begitu. Bagaimana untuk menangkap Riza Calin begitu kan ya? Kalau hukum sekecil itu begitu tidak bisa menangkap ya. Ngeri, Mas. Ngeri sedap. Ya. Ya nggak tahu lagi begitu. Saya tidak tahu persoalan ini, tapi yang jelas dengan adanya kejaksaan ini tidak mengeksekusi Sylvester karena Sylvester ini sudah ada di Jakarta, sudah ingkrah 1,5 tahun karena prosesnya nampaknya berbelit-belit begitu kan ya. Nampaknya ada negosiasi yang kemudian kuat mereka begitu. Ini banyak dugaan-dugaan yang muncul pada akhirnya. Masyarakat ya coba kita lihat saja masyarakat hari ini. Lagi mengkritik habis-habisan masalah soal hukum, ya. Jadi saya menganggap bahwa ini nggak tahu lagi begitu kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang ada begitu kan. Nih, Kejagung tersandra kasus Sylvester semakin lama digantung. Wah, ini semakin lama digantung justru merugikan Kejagung. Sylvester pun tak berani muncul ke publik. Ya nggak tahu lagi nih maksudnya apa begitu. Makanya yang saya katakan tadi begitu bahwa sudah divonis, sudah ingkrah, tapi pada kenyataannya masih aman-aman aja begitu. Nggak tahu lagi begitu kan ya, nggak tahu lagi nanti apakah karena orang-orang yang kuat dan sebagainya begitu. Nah, salah satu kemudian begitu yang ditulis oleh Tempo begitu kan ya soal komisaris nih. Sylvester ini dikenal publik sebagai pendukung ya mantan Presiden Joko Widodo. Ia juga merupakan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Solmed sejak Maret 2025. Dia menduduki posisi sebagai komisaris di BUMN ID Food ya. Penunjukan sebagai komisaris BUMN juga diperdebatkan karena statusnya sebagai narapidana. Nah, ini kan kasus baru begitu kan. Ya kasus lama tapi prosesnya baru. Kenapa kok bisa-bisanya begitu menjadi komisaris? Siapa yang salah? Waktu itu yang mengangkat adalah Erick Thohir. Kalau nggak salah begitu kan? Karena di BUMN begitu. Kenapa Erick Thohir tidak tahu soal ini begitu? Sylvester saat ini telah mengambil langkah hukum berupa pinjaman kembali setengah banyak pihak mempermasalahkan putusan ya kasasinya yang tak kunjung dijalankan. PK itu diajukan ya pada 5 Agustus 2025.
Bahkan sementara itu Kejaksaan yang Negeri Jakarta Selatan begitu kan ya memilih bungkam tentang alasan mengapa vonis pengadilan belum mereka eksekusi. Nah, Tempo coba meminta ya penjelasan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Iwan Catur Karyawan yang menjabat sejak Juli 2005, namun ia tidak menjawab telepon ya pesan yang dikirimkan kepadanya. Artinya apa? Kok bungkam? Kok diam? Ada apa? Kok takut begitu untuk mengeksekusi itu begitu? Apakah karena ada hukum yang menjeratnya? Apakah sudah tersandra di situ? Hati-hati, Bos. Kalau orang tidak pernah tersandra berani melakukan apapun begitu, ya. Tapi ya nampaknya saya rasa ini ada hal yang kemudian menurut saya pribadi aneh kasus ini begitu. Padahal Profesor Mahfud MD sudah bersuara. Ya, nggak tahu lagi nanti ketika Profesor Mahfud MD begitu dilantik menjadi komite reformasi Polri mungkin begitu kan ya akan mendesak Kejaksaan Agung atau ambil alih aja begitu kasus-kasus seperti itu begitu. Ngeri-ngeri sedap ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.